Ustaz Gus Nurai Ad-Dimsyiki MSI yang akan menyampaikan ceramah dengan tema seputar tentang zakat. Baik, sebelum kita memulai ceramah pada hari ini, marilah kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah ala haziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qira'atul Fatihah. Dan kami informasikan kepada para jemaah, di akhir ceramah nanti ada sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, langsung mengangkat tangan dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan nama dan asal. Marilah, acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Nurai Ad-Dimsyiki MSI kepada Ustaz fa'alihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz yang senantiasa kita taati, kita ta'zimi, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya dan menjadikan puasa Ramadan yang mengantarkan kita semua menuju manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah, berkat rahmat Allah, kita semua bisa menjalankan aktivitas kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan dicatat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, terutama kelak pada hari tidak ada pertolongan atau syafaat kecuali dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan sholat, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya awal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama yang akan dihisab nanti di akhirat sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal yang lainnya pun bagus. Tetapi dilanjutkan hadis tersebut ada sebuah keterangan. Ketika ada amal hamba atau amal
dalam hal ini adalah sholatnya kurang. Yang wajib tadi mungkin banyak bolong-bolong. Maka kata Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, coba dilihat apakah ada yang melaksanakan amalan yang mandubah atau amalan yang nawafil sunnah. Ketika ada, maka kesunahan itu tutupin kekurangan dari yang wajib tadi. Jadi yang sunnah tadi menutupi kekurangan yang wajib. Sehingga dari hadis tersebut, dalam semua syariat Islam itu setiap amaliyah, ketika amaliyah itu wajib, pasti ada gandengan sunnahnya. Ketika itu sholat itu wajib, pasti ada sholat sunnahnya. Ketika puasa itu wajib, pasti ada puasa sunnah. Zakat juga seperti itu. Ketika zakat itu yang dikatakan wajib, istilah zakat itu wajib, maka gandengannya adalah sedekah sunnah. Haji juga macam itu. Ketika haji, umroh pertama kali itu wajib, maka kalau punya rezeki atau kesempatan lagi, bisa diulangi lagi. Dan ulanginya itu hukumnya sunnah. Salah satu fungsi dari kesunahan adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam amaliyah wajib itu. Maka dari itu, setiap kita beramal, melaksanakan rangkaian ibadah, ya perlu juga kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Sholat 5 waktu ikuti dengan sholat rawatib yang qobliyah dan ba'diyah. Karena itulah yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Nah, amaliyah itu terkadang juga ada yang menyempurnakan. Bahkan ada sebuah amaliyah yang ketika amaliyah itu tidak dilakukan, ibadah itu tidak dilakukan, maka ibadah yang lainnya pun akan terhalang pahalanya. Apa itu? Yaitu zakat. Ya, zakat. Maksudnya apa? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya pahala puasa atau Ramadan itu mu'allaqun bainas sama wal ardh, akan berada di antara langit dengan bumi, belum sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai ditunaikan zakat fitrahnya. Sehingga kewajiban orang yang berpuasa, dan bukan cuma orang yang berpuasa tetapi semua orang muslim, ya, semuanya harus menunaikan, menjalankan zakat. Nah, untuk orang yang berpuasa, zakat itu adalah sebagai penyempurna agar pahala puasanya tidak terhalang dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dijelaskan dalam sebuah hadis. Oleh karena itu, ini sudah masuk di penghujung mungkin 5 hari terakhir bulan Ramadan, maka biasanya kita sudah mulai mempersiapkan untuk membayar zakat sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita. Bapak-bapak rahimakumullah, sebenarnya zakat itu bukan hanya terbatas dengan zakat fitrah saja. Nah, ada 2 zakat, ya, secara garis besar yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ada 2 macam. Yang pertama zakatul malin dan yang kedua zakatul
zakat harta inilah yang berfungsi untuk membersihkan harta-harta kita dari unsur-unsur kotor, unsur-unsur yang syubhat, yaitu harus dikeluarkan zakat. Terkadang mungkin kalau kita jualan atau berdagang, mungkin ada yang sedikit kurang jujur misalnya, maka salah satu fungsi zakat sebenarnya adalah untuk membersihkan dari kotoran-kotoran harta tersebut. Makanya dikeluarkan zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta ini ada beberapa yang harus atau yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, an-na'am itu hewan. Kalau punya piaraan hewan ternak, maka dalam batas tertentu atau yang diistilahkan dengan nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, naqdani, yaitu emas dan perak. Ya, kalau punya simpanan berupa emas atau perak dalam batas tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan uang, simpanan uang itu juga dikias disamakan dengan simpanan emas dan perak. Yang berikutnya urudut tijarah, yaitu harta-harta perdagangan. Ya, misalnya buka toko jualan manisan, maka hasil dari jualan itu masuk dalam kategori urudut tijarah. Nah, itu kalau sudah mencapai nisabnya, batasannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu namanya zakat urudut tijarah, masuk dalam kategori zakat mal. Kemudian al-mu'asyarat, sesuatu yang bisa dibagi 10, yaitu ini kategori tanam-tanaman, ya, kurma, anggur. Kalau zaman ini, kalau sekarang misalnya wong punya padi, ya, jagung, nah itu masuk dalam kategori ini. Jadi kalau sudah mencapai satu nisabnya, setiap panen dia harus dikeluarkan zakat. Baru kemudian ada yang namanya rikas. Rikas ini harta karun, harta temuan, tapi ini jarang sekali. Kemudian ada yang namanya ma'din itu barang tambang. Jadi kalau barang tambang ini biasanya sudah dikuasai oleh negara, tidak jadi milik pribadi orang lain kalau di negara kita. Nah, bapak-bapak para jamaah rahimahumullah, jadi harus kita pikirkan ketika kita memiliki sebuah harta, berarti di situ juga ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakatnya. Inilah yang namanya zakat mal. Dan sama juga dengan duit. Jadi kita kiaskan uang tadi dengan emas. Ketika orang sudah mencapai nisabnya, kalau emas itu sedikit, nisabnya emas itu 20 misqal. Kalau dalam bahasan fikih klasik itu 20 misqal. Tetapi kemudian dikonversi menuju ukuran emas yang kita pakai, yaitu 20 misqal itu sama dengan 84 gram. 84 gram kurang lebih, ada yang di atasnya mungkin pakai 85, ada yang 90, tapi kurang lebih kalau menurut versi yang kami pakai dalam kitab ini, Taqriratus Sadidat ini 84 gram. Nah, kalau dikiaskan dengan uang, berarti kalau kita punya uang dengan nilai yang sama 84 gram,
ketika sudah satu nisab, maka kalau itu sudah dimiliki selama 1 tahun haul, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau harga emas itu segramnya berapa segramnya? 900.000 misalnya. Kalau dikali 84, ya taruhlah mungkin sekitar 75 juta. 75 juta. Kalau kita punya uang atau simpanan 75 juta minimal, ya, dan itu simpanan itu tidak berkurang selama 1 tahun. Kalau berkurang tidak lagi nisab berarti kan Pak. Misalnya kita punya 7.000 habis itu untuk bayar utang ada lagi jadi 7.000. Jadi 7.000 itu memang milik yang sempurna, tidak terikat dengan utang. Kita punya niat 70.000 itu, dan dalam 1 tahun tidak berkurang 75 itu, 75 juta, maka di akhir tahun wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Yaitu rub'ul usyr atau 2,5%, 2,5%. Jadi kalau misalnya 70.000 ya tinggal dibagi. 1%-nya 775.000, ya 1%-nya. 1%-nya 75.000, berarti kalau 2%-nya 150, kalau 2,5%-nya taruhlah hampir 200.000 keluar. 2,5%. Nah, itulah kewajiban ketika kita memiliki harta. Begitu juga dalam kategori hasil panen beras. Nah, kalau beras itu nisabnya, kalau beras yang bersih itu 800 kilo, 800 kilo atau 8 kintal. Nah, itu nisabnya. Jadi kalau panen sudah mencapai 800 kilogram atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, beras atau hasil panen sawah ini berbeda dengan emas perak tadi, uang. Kalau uang nunggu setahun, tapi kalau hasil panen dia tidak harus nunggu setahun. Jadi ketika setiap panen, misalnya 1 ton panen, maka keluar zakatnya. Nah, zakatnya ada 2 cara. Kalau dia keluar biaya pertaniannya maka 5%. Kalau pertaniannya tidak keluar biaya maka 10%. Nah, itulah aturan-aturan dalam fikih zakat yang wajib untuk kita ketahui kalau kita memiliki usaha atau harta atau pertanian. Jangan sampai ya harta kita itu ada unsur yang belum tertunaikan kewajiban. Kalau ada unsur belum tertunaikan kewajiban, berarti di situ ada unsur yang tidak halal. Karena apa? Karena sebagian dari harta kita adalah ada hak-hak orang yang berhak, yaitu fakir, miskin, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya zakat mal. Para jamaah rahmatullah, yang kedua yaitu zakatul badan, zakat badan. Nah, zakat badan inilah yang dikenal dengan istilah zakat fitrah. Makanya salah satu fungsi dari zakat fitrah adalah ingin membersihkan dosa-dosa yang ada dalam diri manusia. Itu banyak dikatakan zakat badan, karena zakat itu sendiri kan artinya pembersih, ya, sesuatu yang bersih. Jadi setiap manusia wajib untuk mengeluarkan zakatnya
dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan diri. Nah, itulah yang setahun sekali kita laksanakan, namun zakat fitrah. Kemudian, kapan zakat fitrah itu wajib untuk ditunaikan? Zakat fitrah itu hukumnya wajib untuk setiap orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan dan juga bertemu dengan bulan Syawal. Ya. Jadi contohnya misalnya kita sekarang puasa. Kakek ketika takbiran, malam takbiran itu masih hidup maksudnya. Maka itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Kategori orang yang wajib zakat fitrah. Tapi kalau tidak memenuhi ya ketentuan itu, maka dia tidak wajib. Contohnya orang puasa, tahu-tahu di akhir bulan puasa, sebelum maghrib, misalnya puasa terakhir sebelum maghrib, meninggal dunia, maka orang ini tidak wajib hukumnya bayar zakat fitrah. Karena apa? Karena dia tidak bertemu dengan bulan Syawal. Bulan Syawal itu dimulai pada maghrib, itu mulai kita takbiran itu, mulai masuknya maghrib, malam takbiran itu Syawal, satu Syawal. Karena dia tidak bertemu dengan bulan Syawal, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau sebaliknya juga tidak ketemu dengan Ramadan, tapi ketemu Syawal. Tentunya ada bayi yang lahir waktu malam takbiran, lahir bayi. Nah, bayi yang lahir malam takbiran ini, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, jadi ketentuannya yang wajib untuk membayar zakat fitrah atau dikeluarkan zakat badannya, yaitu yang bertemu dengan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal. Namun untuk membayarnya boleh ditakjil, boleh dicepatkan. Misalnya di awal Ramadan itu sudah boleh. Ya, di awal Ramadan misalnya kemarin kita mengeluarkan zakat fitrah, boleh sah. Meskipun misalnya kakek tidak ketemu dengan Syawal, berarti itu zakat tadi bukan hukumnya zakat, menjadi sedekah. Karena yang namanya zakat fitrah yang bertemu dengan Ramadan dengan bertemu dengan bulan Syawal. Nah itu jadi boleh untuk ditakjil itu dicepatkan membayarnya itu di awal bulan Ramadan. Selambat-lambatnya waktu membayar zakat fitrah, yaitu sebelum sholat Aid, sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau sudah lewat sholat Id, berarti tidak lagi dihukumi zakat, itu jadi hukumnya sedekah. Ya, dia belum melaksanakan kewajiban zakat. Jadi macam mana? Dia harus kodok. Kodok itu berarti harus dibayar tahun depan double. Kewajibannya mengkodok di tahun yang akan datang. Jadi batasannya adalah sholat Idul Fitri. Afdolnya yang paling bagus, ada sebagian ulama mengatakan afdolnya itu, bagusnya itu bayar zakat itu pagi-pagi habis subuh sambil berangkat ke masjid sholat Id, kita samperi saudara-saudara kita yang fakir miskin, nah bayar ketika itu yang paling afdol. Tapi kalau nak ke pas ini agak susah, takutnya jadi kelewatan, takutnya jadi telat lah duluan sholatnya lagi kita telat bayarnya, nah jadi ya dasar zakatnya menjadi saudara. Tapi umumnya kita, masyarakat kita yaitu dibayarkan ketika malam Idul Fitri, yaitu malam takbiran. Bapak-bapak rahimahullah, selanjutnya siapa saja
yang wajib atau yang berhak untuk menerima zakat. Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ini ada 8, atau yang diistilahkan dengan 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8. Pertama, fakir. Fakir itu apa yang dinamakan fakir? Fakir itu adalah orang yang hidupnya kekurangan dan tidak punya penghasilan. Itu fakir. Nah, jadi memang dia tidak punya penghasilan, apalagi tercukupi, ya jelas tidak. Nah, ini fakir. Yang kedua, miskin. Miskin ini orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, wal mu'amili adalah orang yang pengurus zakat. Orang yang ngurus zakat, yang ngari zakat, yang bagi zakat, yang ngambil. Tapi yang perlu dicatat, Bapak-bapak, para jamaah sekalian, ya, ini urusan amil ini jadi tidak bisa sembarangan, ya. Karena amil itu berbeda dengan panitia zakat. Kalau dalam ketentuan dalam fikih yang namanya amil itu adalah man ista'malahul imam. Ya. Jadi yang memang diangkat oleh pemimpin, diangkat oleh pemerintah setempat. Nah, inilah yang menjadi amil sehingga dia boleh mendapatkan bagian dari zakat itu. Tapi kalau tidak diangkat, ngangkat-ngangkat dewe, ini tidak masuk dalam kategori amil sebenarnya, dan juga dia tidak berhak untuk menerima bagian itu. Jadi di dalam penjelasan fikih itu, yang kategori amil itu yang memang diangkat oleh pemerintah, atau dalam bahasa di dalam kitab itu imam, pemimpin. Ada yang membahasakan dengan hakim, ya sama, konteksnya sama, yaitu pemimpin. Jadi yang disahkan, ya. Nah, itu yang masuk dalam kategori amil. Itu yang ketiga. Yang keempat, asnaf yang keempat yaitu wal mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang hatinya itu masih lembut, hatinya itu masih muncul keraguan-keraguan karena baru masuk Islam, atau yang kita kenal dengan istilah mu'allaf. Kemudian yang kelima, riqab. Riqab ini budak. Kalau sekarang mungkin tidak ada lagi budak, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu gharim. Gharim ini uang yang banyak utang, jadi dililit utang, utang menumpuk, ditagih oleh debt collector terus bisa. Nah, ini orang yang berhak untuk menerima zakat. Baru yang ketujuh, ya, adalah sabilillah. Ya, sabilillah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sabilillah ini ketika zaman Nabi itu ada pasukan perang, ini sabilillah. Tapi ada ulama mutaakhirin yang mengatakan sabilillah itu juga bisa digolongkan di dalamnya adalah sabilul khair, orang yang berjuang dalam kebaikan, kebenaran. Misalnya guru ngaji itu masuk dalam sabilul khair, sabilillah. Ustaz misalnya, nah, itu masuk dalam kategori sabilillah. Kemudian yang terakhir, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang musafir, orang yang mengadakan perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, inilah asnaf-asnaf, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Di luar itu, ini tidak boleh, tidak boleh. Meskipun anak yatim, Pak, kalau anak yatim bukan menerima bagian zakat, tapi anak yatim menerima bagian dari
sedekah, menerima bagian infak. Tapi kalau zakat tidak bisa mengatasnamakan yatim. Karena yang namanya zakat ini sudah ditetapkan golongan-golongan orang-orang yang berhak untuk menerima. Selanjutnya berkaitan dengan zakat fitrah. Ini sedikit ada problematika tentang zakat fitrah. Apakah menggunakan beras yang dibayarkan itu, apakah boleh dengan uang? Ada perbedaan di kalangan ulama. Jumhurul ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, karena ketentuan nasnya dalam hadisnya itu adalah kurma dan anggur, ya, maka harus dikeluarkan jenis kurma dan anggur. Tetapi karena kondisi negara kita tidak ada kurma dan anggur, maka dikiaskan dengan kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok di sebuah daerah. Nah, karena makanan pokok kita beras, maka zakat fitrah itu adalah berupa beras. Adalah berupa beras. Ini mayoritas ulama tiga mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Nah, berapa ukuran berasnya? Ukuran berasnya yaitu 1 sok. 1 sok kalau dikonversi kepada ukuran kita, itu ada yang mengatakan 2,8 gram dan 2,8 kilogram. Jadi 2 kilo 8 on. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram, 2,5 kilogram boleh. Jadi memang banyak versi itu. Karena sok itu kan 4 mol. 4 mol itu 1 mol itu 1 cakupan tangan ini. Jadi 4 kali cakupan tangan, maka itulah 1 sok. Nah, sekarang tangan uang itu, tangan orang itu beda-beda. Jadi versinya pun beda-beda. Ada yang 2,4 kg, ada yang 2,5 kg. Nah, ada yang 2,7 atau 2,8 kg. Nah, tapi kalau standar Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Basnas apa kemarin itu, yaitu 2,5 kg. Nah, dalam berupa beras. Kemudian apakah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau mayoritas mazhab tadi tidak boleh, tapi ada satu mazhab yang memperbolehkan, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yaitu dengan menggunakan uang. Nah, itu. Tapi lagi-lagi kalau kita mengikut mazhab Hanafi, kita harus tahu ya berapa ukuran mazhab Hanafi. Nah, kadang kita nih ukuran melo Syafi'i, tapi mengkonversi dengan uangnya melo Hanafi. Jadi seolah-olah campur mazhab itu nanti, atau istilahnya tamfek. Tamfek itu dalam pandangan ulama tidak boleh. Ya, kalau memang mau menggunakan uang, maka pakai standar mazhab Hanafi. Pakai standar mazhab Hanafi. Atau solusinya, kalau memang menggunakan uang, ya sistem jualan beras dulu. Jadi ada yang memberikan solusi untuk supaya biar benar-benar konsisten dengan mazhab Syafi'i. Jadi panitia itu nyiap beras, tapi bukan beras zakat, beras yang punya panitia. Jadi kalau ada uang datang, cuman bawa duit, berarti dia beli beras dulu ke panitia itu sejumlah 2,5 kilogram, baru dia terima beras. Nah, beras yang dia beli itulah
tapi tidak bawa beras, bawanya uang. Nah, itu yang harus kita pahami benar dalam kaitannya membayar zakat. Ya, ini mungkin untuk memberikan pemahaman kepada kita semua agar dalam ibadah atau dalam menjalankan amaliyah benar-benar sesuai dengan tuntunan ulama yang dirumuskan dalam kitab fikih. Dan mudah-mudahan dengan kita membayar zakat itu menjadikan amaliyah puasa kita benar-benar sempurna, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti ada kurangnya, jangan lupa tadi di awal tadi sebuah kewajiban itu kalau kurang bisa disempurnakan dengan amaliyah sunnah. Kalau puasa kita terasa kok masih kurang, ya udah ditambahi dengan syawal. Puasa syawal, puasa sehari. Kalau saja kita terasa mungkin ada yang kelupaan, ledor dan lain-lain, tambahi dengan banyak infak, banyak sedekah. Itu akan menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah wajib kita. Itu saja Bapak-bapak para jamaah rahimahullah dari kami, dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan